Sama-sama PNP nih, cuma beda nih. PNP sih, tapi beda ya. Iya. Plug and play maksudnya kan ya. Sebenarnya untuk pergantian dari trommel ke disc brake bisa sih. Kebanyakan juga ada disc brake belakang yang nyesuaiin sama untuk mobil-mobil disc brake yang dari trommel. Itu bisa. Cuman juga ada yang custom. Itu biasanya dudukannya tuh. Jadi dudukannya itu di custom buat nyesuaiin sama bentuk si disc brake yang di belakang gitu. Cuma kebanyakan sih plug and play sih, bisa langsung. Kayaknya lebih aman plug and play juga sih ya. Jadi kalau saran dari kita, kalau mau pakai lowering kit, mending sekalian ganti seset. Jadi shocknya juga lebih pendek, coilnya lebih pendek, semuanya lebih pendek. Karena kalau kalian pakai yang standar, kalian paksa pendekin, shock kan angin gitu ya, dia kan main nih, buka tuh naik turun. Nah karena kalian pendek, jadi dia stuck tuh, gak bisa mentok tuh, nggak main. Takutnya lama-lama dia pasti. Nah kalau ditanya mendingan phaser atau adapter, velg itu tergantung keperluan. Kalau memang cuman pengen biar rata body dikit, mending pakai spacer aja. Pertama itu pekerjaannya nggak susah dan lebih pengerjaannya itu gampang kalau spacer. Nah, adaptor velg itu tauku biasanya yang pakai itu orang-orang off-road tuh. Jadi seperti kayak mobil Jeep. Jadi biar dia bisa ganti velgnya lebih gede, biar bisa off-road, jadi agak keluar gitu. Selamat datang di episode berikutnya bareng gue Sabrina dan hari ini kita ada tamu Andrew bersama gue bareng lagi di #Oblak, obrolan kaki-kaki. Udah lama banget nih ya nggak ketemu di Oblak. Jadi seperti biasa dalam episode Oblak kita akan ambil pertanyaan-pertanyaan yang dari kalian, dari komen, DM, dan kita akan coba jawab sebaik mungkin hari ini. Kita langsung aja ke pertanyaan pertama kita. Oke, langsung di pertanyaan pertama @topirhijrah2454 #Oblak. Bener nggak sih bang jalan rusak bikin rekstir cepet aus? Soalnya setir gue sekarang berasa ada longgar dikit. Ya ini bener banget sih. Cuman sebenarnya bukan rekstir aja ya yang kena. Cuman rekstir kan komponennya kan nggak murah ya, mahal. Biasanya bagian teflon-teflonnya itu di jalan-jalan yang bolong itu gampang langsung cepet aus. Tapi nggak rekstir doang, banyak komponen-komponen lain seperti busing-busing terutama lah ya, karet-karet, ball joint, busing arem, link stabil, ya bagian kaki-kaki yang semua ada karet-karetnya pasti rentan untuk bisa buat cepet aus. Tapi kalau rekstir ya pasti banget itu teflonnya itu, minta ampun deh. Tergantung dari mobilnya juga sih. Saya kalau mobil-mobil yang LCGC ya gampang lah ya. Biasanya mobil apa sih yang rekstirnya pokoknya cepet kena lah gitu? Rekstir cepet kena, udah nggak usah ini lagi deh, pasti itu Honda lah itu. Honda. Soalnya kemarin tuh ada beberapa HRV yang baru tahun 2024 nggak nyampe setahun itu rekstirnya kena. Oh ya? Nggak nyampe setahun loh? Nggak nyampe setahun. Wah gila juga ya. Nah waktu itu customer-nya emang tinggalnya di daerah Cikarang, tahu sendiri daerah Jababeka itu jalannya rusaknya tuh gila. Jadi dia langsung terjang aja kan, apalagi dia tipe customer yang nggak ngerti mobil gitu. Jadi lubang-lubang dia terjangin aja gitu. Itu nggak nyampe setahun tuh. Gila juga sih nggak nyampe setahun ya. Makanya pasti cepet rusak. Tapi kan biasanya kalau rekstir ciri-cirinya kalau dia rusak tuh biasanya kan kayak kalau belok tuh agak kayak apa ya ngomongnya tuh bunyi juga. Bunyi iya itu biasa bagian longnya, long tirotnya. Seset lah ya kan. Iya, cuma kalau rekstir itu biasanya yang paling kena itu di teflonnya. Nah itu kerasa itu nanti ledak duduk. Itu kalau setirnya digoyang-goyang udah dakduk Jadi, gitu. kalau kalian mau tes nih rekstir kalian udah gejala belum, kalian coba aja pas nyetir kalian goyangin, kalau ada bunyi kletak. Nah itu boleh dicek tuh, boleh dicek. Iya biasanya kalau rekstir udah kena itu biasa udah nggak enak banget sih mobilnya. Biasanya komponen-komponen lainnya udah pasti kena dulu. Oh iya. Komponen-komponen lainnya pasti kena dulu. Sebelum gitu. rekstirnya. Sebelum rekstirnya, nggak mungkin rekstir doang yang kena. Bener. Jadi, karena rekstir tuh posisinya dia agak atas, jadi biasanya kena dulu tuh bagian bawah-bawahnya, daerah-daerah lor arem, link stabil. Jadi sebelum yang rekstir yang kena yang mahal nih, kalian kalau udah suara-suara mending langsung cek aja ya. Langsung cek aja. Oke, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. @driversenja #Oblak. Kalau shock masih empuk tapi udah bunyi, itu efek jalan rusak atau memang udah waktunya pensiun? Kalau shock breaker masih
baru di jalan-jalan rusak biasanya masih baru nih ya, kondisi bagus itu nggak kerasa sih, nggak ada bunyi-bunyi. Cuman kalau udah mulai shocknya mati, itu beberapa mobil tergantung dari kualitas shock breakernya. Kalau mobil-mobil yang menengah ke atas itu shock breakernya mati nih, itu di bawah itu masih empuk rasanya, masih empuk. Cuman ada bunyi-bunyi kayak sek gitu Bisa kan. tuh bocor-bocor angin gitu ya. Jadi suaranya kayak decit ya kita ngomongnya. Nyik gitu kan. Bukan nying tapi kayak gimana? sek jadi ya. Angin lah ya. Iya gitu. Tuh ditanya itu efek jalan rusak pasti sih. Pasti, Gara-gara iya. jalan rusak jadinya dia minta cepat pensiun gitu nggak sih Iya. ya. Jadi kalau shock sendiri biasanya paling gampang itu berasanya pertama bunyi, atau kalau kalian kadang lihat ada bocor olinya tuh. Jadi kalian tuh kelihatan tuh kalau kalian senterin tuh kelihatan kayak ada rembes-rembes. Iya, Nah itu jadi- udah gejala-gejala tuh biasanya udah bocor. Kalian Atau bisa intip sih itu. iya, atau sisanya kalau kalian ngecek nih di domo kaki kita ada mesin alat untuk noise detection. Kalau mobil kalian naik ke situ, itu kan sambil digerakin, kalian tuh bisa kedengeran tuh langsung tuh bunyinya nyik. Nah, oke kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa nih? @korban_lubang hashtag korban salmong jadinya @korban_lubang hashtag oblak. Halo domo kaki. Halo, saya mau tanya tapi lebih ke pengereman. Saya mau ganti rem belakang saya yang masih tromol ke disc brake. Kira-kira apakah hanya PNP atau mesti paksa and paksa? Ini sama-sama PNP nih, cuma beda nih. PNP sih, tapi beda ya. Iya. Plug and play maksudnya kan ya. Sebenarnya untuk pergantian dari tromol ke disc brake bisa sih. Kebanyakan juga ada disc brake belakang yang nyesuaiin sama untuk mobil-mobil disc brake yang dari tromol, itu bisa. Cuman juga ada yang custom, itu biasanya dudukannya tuh. Jadi dudukannya itu di custom buat nyesuaiin sama bentuk si disc brake yang di belakang gitu. Cuma kebanyakan sih plug and play sih bisa langsung. Ini kayaknya lebih aman plug and play juga sih ya. Lebih aman- lebih Karena aman kalau plug and custom play. kan pasti banyak resiko ya namanya custom Tuh, kan. Anything can happen, banyak yang bisa go wrong. Jadi saranin kalau mobil kalian ini mau ganti, kalau bisa PNP aja, plug and play ya, PNP jangan aja. paksa. Iya, takutnya kenapa-napa malah nggak Lebih bisa untuk- ngerem, aduh. Ya karena kan safety ya, kita bahas rem itu kan nyawa ya. Iya. Rem itu nyawa nih. True. Kalau nggak bisa ngerem berabe gitu kan. Jadi kalau untuk masalah rem kita selalu bilangnya yang aman-aman aja dah. Iya. Jangan nanti di jalan ya ngeremnya nggak bisa gitu Terus ya. buat kita juga kalau masang juga lebih enak ya kan, lebih gampang dibanding yang custom, itu butuh waktu yang lama juga buat nyesuaiin si dudukannya gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. @velniode #oblak. Kak, kalau pakai lowering kit tain atau e-bag hanya per bukan coilover, apakah bisa merusak kaki-kaki yang lain atau tidak ya? Komponen lainnya standar. Mobil saya Mazda 3 BP. Berarti pernya doang kan yang diganti Iya, kan? pennya aja. Pernya doang. Berarti pernya lebih pendek gitu ya, pengen Iya. lebih ceper kan. Sebenarnya kayaknya sih kalau diganti pernya doang menurut aku sih itu bakal ngaruhnya ke shock breakernya sih yang paling parah. Tuh, pasti. Kenapa nih? Kita kan berarti kan shock breakernya standar nih. Dia cuma ganti pernya doang kan. Shock breaker standar karena dia lebih pendek pasti shock breakernya akan terpaksa ke Otomatis dia ngikutin si iya. coilnya kan. Jadi lebih pendek. Jadi nggak bisa main shocknya. Bener, misalnya panjangnya sekian, terus Jadi dia- coilnya lebih pendek, yaudah jadi dia jadi segini doang nih. segitu doang. Nah itu gitu. jadinya shock kalian tuh lebih cepat rusak sih pasti. Jadi kalau saran dari kita, kalau mau pakai lowering kit, mending sekalian ganti seset. Jadi Tuh, shocknya juga lebih shocknya pendek, juga ya. coilnya lebih pendek, semuanya lebih pendek. Karena kalau kalian pakai yang standar, kalian paksa pendekin, shock kan angin gitu ya, dia kan main nih, buka tuh naik turun. Nah karena kalian pendek, jadi dia stuck tuh, nggak bisa Betul. mentok tuh, nggak main. Takutnya lama-lama dia pasti kurang maksimal dan cepet rusak sih. Jadi rekomendasinya kalau mau, mending satu set Kalian aja, satu set jangan sama pernya shock aja. breakernya. Iya. Pastinya lebih nyaman juga sih. Karena kan kalian udah memang khusus buat udah satu set sama pernya. Pasti lebih nyaman juga kalau dibawa gitu. Tapi lagi kalau misalnya mobilnya dipendekin gitu kan, jangan expect mobilnya empuk banget. Betul. Jadi betul. jangan, iya nih pengen mobilnya ceper gitu kan, tapi pengen empuk banget, udah kayak mobil misalnya Innova gitu, ya jangan. Iya, susah kayak gitu mending ganti gitu kan. Iya, Nah, tuh. apalagi Mazda 3 emang udah pendek ya. Mazda 3 udah pendek Udah sih. pendek. udah Jadi kalau pendek. mau pendekin lagi pasti Cuman cepet keren banget. sih kalau Tapi Mazda emang- 3 emang kalau dipendekin ganteng Iya, sih. Setuju. Kalau Ganteng buat look sih keren. Keren. Cuman kalau buat nyaman long term ya bolehlah kalian gantinya seset aja mendingan. Tuh. Sayang shock orinya. Iya. Gitu.
Nah buat kan mungkin kalau misalnya mobilnya nggak enak, nih kita gitu juga ada nih. Baru makin empuk nih kita ada produknya. Ya, jadi bagi kalian nih mungkin yang nggak mau ganti shocknya, pengennya ori-ori aja. Ori-ori aja. Tapi pengen mobilnya lebih empuk gitu misalnya. Nah, kalian bisa coba pakai Domo Buffer ini. Jadi Domo Buffer ini adalah karet, jadi dia itu letaknya tuh di per kalian. Nah, itu jadi biar mobil kalian lebih empuk juga. Sama dan ngejaga shock breaker. Ngejaga shock breaker lebih jangka panjang, dan dia juga biar nggak terlalu limbung. Betul. Jadi kalau mobil-mobil kalian yang modelnya SUV atau apa, pengen lebih empuk, sering jalan-jalan yang agak rusak, boleh nih untuk antisipasi, boleh pakai Domo Buffer. Coba Sabrina tebak mobil apa paling sering pakai Domo Buffer? Banyak banget nih untuk di Kelapa Gading, banyak banget customer datang pengen pasang Paling banyak, waduh. Domo Buffer. Pasti SUV. Iya benar. SUV. Apa? Fortuner. Pasti Fortuner, Pajero, Innova, udah itu karena mereka yang datang. lebih perlu, Iya. mereka yang lebih perlu karena mereka juga mobilnya tinggi dan biasanya limbung otomatis. Jadi pakai ini biar jauh lebih empuk dan lebih stabil lah mobilnya. 3 mobil itu sih paling sering banget pasang Domo Buffer tuh langsung depan belakang gitu. Tapi mobil-mobil yang biasa kayak Avanza juga nggak kalah juga. Kadang-kadang ya modelan shock breaker originalnya aja udah kualitasnya segitu. Cuman orangnya pengen lebih empuk lagi, ya udah kita ada solusinya gitu. Nah, jadi ini ukurannya banyak guys. Jadi kalian bisa langsung konsultasiin aja mobil kalian apa. Nanti kita bakal sesuaiin sama ukuran yang ada. Dan kalian kalau nggak mau pasang sendiri, bisa juga langsung aja ke cabang dokter mobil terdekat. Nanti kita pasangin. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita ada @ojol terbang. Ojol terbang. Hashtag oblak, bener nggak sih kalau ada lubang, terus kita makin kebutin, terus pas ngelewatin lubangnya malah nggak kerasa karena kecepatannya kenceng. Berarti maksudnya ada lubang nih, terus digas Terus gitu sama juga dia. saking cepetnya udah kayak, berarti nggak ngelewatin lubangnya gitu ya? Oh, jadi terbang gitu maksudnya ya? Nggak juga sih sebenarnya, ya di posisi drivernya sih kerasanya kayak nggak kena lubang. Cuman biasanya itu tetap banyak kan ngelewatin lubang ya. Iya. Meskipun paling cepet juga misalnya 100 km terus ada lubang ya nggak kerasa gitu saking cepetnya. Kitanya nggak kerasa. Kitanya nggak kerasa, cuman kakinya tuh kerasa tuh, nangis. Mobilnya berasa, mobilnya menangis. Jadi dibilang itu works atau enggak, mungkin kitanya merasa karena cepet kali ya, jadi kayak kelewatan gitu. Iya benar. Tapi jangan guys, kalau bisa ngerem atau enggak pindah lane. Sebenarnya ada videonya tuh kalau misalnya mobil tuh di jalan yang bergelombang, lihat aja tuh lower armnya, lihat kakinya tuh. Iya tuh, lower arm cedak gitu, yang video yang itu Ya, ya. ada tuh videonya kalau misalnya jalan, tau kan kalau misalnya di tol tuh kan banyak posisi duri yang kecil-kecil tuh. Atau enggak lubang-lubang yang kecil-kecil. Nah ya. itu tuh semua main semua tuh lower arm. Kita di dalamnya ya rata. Karena nggak gitu. kerasa Nggak ya, kerasa. yang menangis yang di bawah. Bener. Jadi ya kalau ada jalan lubang dihindarin lah. Kalau bisa hindari. Jangan diterjang. Jangan diterjang guys. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. @munir787 #oblak. Kak, apa sih perbedaannya kampas rem yang ada garis-garis sama yang polos, sama disc brake yang bergaris sama yang polos? Apa fungsinya Kak? Terima kasih. Oh, ini maksudnya yang straight ya, yang polos yang biasa ya. Baru banget nih di bawah tadi ada Tadi yang ganti disc barusan ada brake. customer tadi Ada bawah. Jazz GK5, dia pengen ganti disc brake Brembo. Dia pilihnya yang drilled. Jadi ada yang drilled sama yang slotted disc brake-nya. Jadi kalau yang drilled itu modelnya yang bolong-bolong banyak. Ya, Nah, kalau yang slotted tuh ada garisnya. garis-garisnya. Kalau yang Gitu. polos yang biasa. Yang polos ya udah rata Yang gitu rata. kan. Ya, jadi sebenarnya disc brake itu ada 3 ya guys. Pertama yang drill, yang straight sama yang biasa. Iya, betul. Fungsinya bedanya apa sih? Fungsinya sebenarnya lebih udaranya sih waktu pengereman. Sebenarnya drilled sama slotted gak beda jauh. Ada orang bilang itu sebenarnya model aja. Cuman sih menurut saya sama aja ya, drilled sama slotted. Jadi dibanding sama kampas disc brake yang polos, itu pengeremannya lebih enak yang Lebih pakem. drilled atau slotted, lebih pakem kan gitu. Nah, kalau misalnya kampas rem kan juga ada tuh 3 macam juga ya. Kampas rem tuh ya ada yang seramik, metal. Nah, untuk segi kenyamanan yang seramik itu jauh lebih nyaman ya kan. Sama kalau yang metal itu dia nggak gitu nyaman untuk pengeremannya. Mungkin ada rasa untuk waktu di kaki dia geter gitu kan waktu ngerem. Cuman dia jauh lebih pakem. Nah, kalau yang bahannya yang metal itu waktu ngerem biasanya disc brake-nya juga harus nyesuaiin nih. Kalau misalnya kampas remnya dia bahannya metal tapi disc brake-nya yang biasa atau original, wah kemakan itu disc brake-nya. Oke, jadi misalnya untuk teman-teman saya yang mau ganti, pengen pakai kampas rem yang metal nih biar pakem, berarti disc brake-nya ganti Disc juga brake-nya ya, yang ganti. sesuai speknya ya. Ya sesuaiin lah gitu. Jadi nggak bisa satu-satu gitu. Kalau misalnya disc brake-nya juga nih, disc brake-nya misalnya yang BBK gitu misalnya. Tapi kampas remnya yang bawaan biasa atau KW ya sama aja
aja, sebaiknya nggak gitu guna untuk kepakamannya gitu. Kita lanjut ke yang berikutnya. @wong_susah. Ya ampun. Ya masa gini banget sih. @wong_susah. #oblak. Saya pernah perjalanan dari Jakarta ke Bandung. Nah, pas di tol saya kejebak macet hampir 2 jam. Jadi total nyampe ke Bandung itu perjalanan 4 jam. Nah, yang saya rasain banget setelah jalanan lancar, rem saya kayak sedikit lebih dalam baru ngerem. Kira-kira itu remnya kenapa ya, Kak? Jadi dia perjalanan nih jauh, macet-macetan. Ini macet kan tadi dia bilang ya. Macet-macetan terus udah lancar remnya jadi dalam. Ini bisa jadi minyak rem atau enggak sih? Kayak kampasnya. Kalau misalnya minyak rem nih, mungkin dia waktu perjalanan itu dia kondisi minyak remnya udah kotor. Atau kualitasnya kurang udah kurang bagus. Jadi dia bawa mungkin awal-awal masih biasa. Kita namanya juga nggak tahu ya. Namanya hari apes nggak ada di kalender. Ya bisa aja jadi kotoran-kotoran yang di minyak remnya itu dia mampet gitu biasanya. Nah, ini sebenarnya banyak yang nggak tahu nih. Sebenarnya ganti minyak rem itu harusnya berapa lama sekali sih? Sebenarnya kalau untuk ganti minyak rem sih agak jauh ya. Bisa kayak sekitar 40.000 km. 40.000 km aja itu udah lama banget sih. Jadi mungkin 30.000 lah ya. 30.000 lah gitu. Sebenarnya kalian bisa ngecek sendiri juga di rumah. Kalian buka aja tuh ditutup yang bagian minyak rem. Kan itu kalian lihat warna si minyak remnya. Kalau yang bagus tuh biasanya masih warnanya emas-emas kuning gitu. Masih agak bening gitu kan. Masih bening lah ya. Kalau misalnya udah kotor bisa udah sampai hitam loh. Udah bener-bener nggak kelihatan lah. Coklat ke hitam itu udah waktunya Ya, ganti jadi minyak sebenarnya remnya. minyak rem itu wajib ganti. Kenapa? Karena kadang kan ada kotor-kotoran yang masuk tuh terus bersirkulasi nih. Nah, kalian kalau semisalnya kelamaan nggak ganti, pas apes itu tuh bisa mampet di selang remnya. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya guys. @tulang_racing. #oblak. Kak mau tanya dong, spacer atau adaptor velg itu aman nggak ya? Jika case-nya seperti Innova yang dipasang spacer supaya velgnya bisa rata body, aman juga ya? Terima kasih Kak. Oke, jadi dia kan Innova pengen pasang spacer supaya rata body, mesti biar agak rata ya. Oke, sebenarnya dibilang aman-aman. Spacer, adaptor velg itu sama-sama aman, asal pemasangannya tepat dengan teknisinya juga yang sesuai. Benar. Nah, kalau ditanya mendingan spacer atau adaptor velg, itu tergantung keperluan. Kalau memang cuman pengen biar rata body dikit, mending pakai spacer aja. Pertama, itu pekerjaannya nggak susah dan lebih pengerjaannya itu gampang kalau spacer. Nah, adaptor velg itu tauku biasanya yang pakai itu orang-orang off-road tuh. Jadi seperti kayak mobil Jeep. Jadi biar dia bisa ganti velgnya lebih gede, biar bisa off-road, jadi agak keluar gitu. Nah, kalau kalian tahu adaptor velg juga biasanya dia lebih tebal, bisa ada yang segini tebelnya tuh, lumayan. Ada yang ya lebih tebel lah. Kalau misalnya keperluannya nggak buat off-road, jadi mending spacer aja sih. ya? Karena kan nggak perlu jauh-jauh juga kan berarti ya. Paling kan dikit lah, maksudnya jaraknya sedikit. Kalau mau pengen pakai adaptor velg, boleh aja. Tapi ya tergantung keperluan sih, karena Innova kayaknya lebih ke daily use car ya, bukan off-road ya. Jadi I think kalau di kasus ini mendingan spacer sih. Pertanyaan terakhir, @hajibengkel2776. Kak atau Mang, kalau Datsun Go mending ganti bushing dan ball joint aja atau sekalian lowernya langsung? Nah, ini menarik nih. Katanya kalau part-partnya aja yang diganti, takut ke presisi waktu di press masangnya. Ini menarik sih. Ini itu lebih ke spare part sama skill teknisinya. Sebenarnya kalau di dealer-dealer yang resmi ya, mereka desainnya pasti ganti lower arm. Satu set. Kenapa? Mereka gampang masangnya, jadi risk buat kayak salah nggak presisi atau yang bisa ganti bushing atau ball jointnya aja itu nggak ada. Jadi langsung seset aja gitu, enak. Nah, cuman kan biayanya mungkin lebih tinggi ya dibanding untuk ganti bushing atau ball jointnya aja. Nah, tergantung juga dari kualitas spare partnya. Apakah spare part ini bener-bener sesuai dengan kode mobilnya untuk Datsun Go ya, sesuai dengan yang mobil Datsun Go atau enggak. Biasanya kalau enggak yang beberapa original nih, KW-nya biasanya dia ada beda berapa mili, bahkan 1 mili itu ngefek banget ya. Nggak 1 mili pas gitu dia. 1 mili itu ngefek banget. Biasanya kalau teknisinya biasa tahu sih, biasa ada diukur itu pakai jangka sorongnya gitu. Untuk bushing armnya setelah di press ya kan, dilihat gitu kan, disesuaiin tuh sama bushing arm yang barunya. Kalau misalnya udah beda 1 mili aja biasanya nggak mau sih teknisinya. Karena takutnya nanti kalau bisa dipasang, dipasang, copot. Iya, saya ini sih. Jadi sebenarnya resikonya kenapa orang ini kan dia nyaraninnya biasanya kan satu set ya sama lowernya kan. Pertama juga biasanya umurnya nggak beda jauh.
Jadi misalnya kalau udah bushing sama ball jointnya udah bermasalah, biasanya yang teman-temannya tuh nggak beda jauh. Jadi sebenarnya direkomennya gantinya mending seset. Kenapa? Biar umurnya sama dan biasanya tuh bakal nyusul. Jadi kalian malah save kayak waktu buat bolak-balik bengkel. Bener. Jadi gitu. Kenapa biasanya orang rekomen begitu? Dan ya sama tadi kayak si Andrew bilang, resikonya juga. Resiko sih. Semisalnya kalian amit-amit nih ya ke satu tempat, kalian beli spare part sendiri, terus nanti ukurannya selisih gitu, dan pas di press miring lah atau apalah. Betul. Nah itu terlalu banyak human error yang bisa terjadi in the process. Betul gitu. Sekali. Makanya sebenarnya rekomennya kalau ada budgetnya, mending ganti sekaligus. Mending sekaligus. Toh juga itu kan lower arm besi, siapa tahu mungkin udah berkarat, jadi sekalian dicek. Mending sarannya sih lower Atau armnya. biasanya kadang tuh yang beda tuh bentuknya, jadi kayak agak Yeah. miring dikit gitu. Nah kalian nggak notice tuh, mungkin kelihatannya sama, tapi sebenarnya tuh udah agak berubah sedikit ya bentuknya ya. Nah kemarin tuh ada kejadian waktu di Cikarang. Oh iya. Expander, terutama untuk mobil-mobil expander yang mau ganti bushing arm aja, itu bener-bener saranin ganti lower arm aja deh. Soalnya waktu itu banyak dari customer ada yang mau bawa spare partnya sendiri, atau dari kitanya pun orangnya juga nggak mau yang ori, dia maunya yang mereknya apa waktu itu D5 lah, D5 kalau kalian tahu merek D5, ada bushing armnya buat expander, itu ada gap 0,5 mili. Jadi waktu itu customernya tetap kekeh mau pakai yang itu, nggak mau nambah budget lagi, jadinya ya udah kita las. Jadi bushing armnya itu kita las, diakalnya dilas. Cuman tetap las-lasan itu nggak menjamin bisa buat jangka panjang. Oke, sekian pertanyaannya hari ini, seru-seru banget. Nah, jadi bagi kalian nih yang pengen nanya-nanya, boleh DM ke kita atau komen langsung aja di bawah #oblak, dan kita akan coba membahasnya sebisa kita di episode-episode berikutnya. Atau nggak langsung aja mampir. Boleh. Nah, bagi kalian Konsultasi. yang mau langsung mampir, kita untuk cabang Domo Kaki Kaki ini udah banyak banget sekarang. Tuh. Kita ada pertama di Arkadia, ada di Cikarang, Bintaro, Cirende. Kita juga ada di Surabaya BSD, Surabaya. Alam Sutra, Surabaya kita juga ada, Makassar juga ada. Kita cabangnya udah nambah terus. Jadi bagi kalian yang mau mampir, pengen pengecekan, kita masih promo guys. Boleh dicek aja kondisi kaki-kaki kalian, boleh langsung mampir ke cabang Domo Kaki Kaki. Pengecekannya hanya 49.000 saja. 50.000 kembalian pokoknya. Nah itu tuh kalian udah dapat pengecekan, kalian dapat report full, dan itu untuk satu mobil ya. Jujur banyak banget yang nanya kayak, Kak 49.000 satu ban ya Kak? Bilang, enggak lah, masa bisa? Terus kalau lu 3 ban kita casnya kali 3, nggak mungkin gitu kan. 49.000 itu satu mobil ya guys. Satu mobil. Kalian bisa langsung reservasi aja ke cabang terdekat. Kita buka setiap hari, kita nggak ada liburnya, tiap hari buka. Jadi kalian langsung mampir aja ke cabang-cabang kita yang sangat amat banyak ini, yang paling dekat di mana, kalian langsung mampir aja. Oke, sekian dan terima kasih guys. Thank you guys for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow, share, pokoknya semuanya. Thank you banget untuk penonton-penonton kita yang udah support kita selama ini. Thank you juga Bapak Andrew sudah mampir. Sama. Nah, kalau kalian mau ketemu konsultasi sama Bapak yang ini, dia ada di Dokter Mobil Kelapa Gading 1 ya? Yes, Di yang di Boulevard. Yang di Boulevard. Jadi kalau mau mampir ketemu, nanti ketemunya di Kelapa Gading. Yes. Domo Kaki Kaki, dokternya kaki mobil.